mati syahid dijamin masuk surga, melintasi sirat secepat kilat. Setiap tetes darah yang mengucur orang yang mati syahid akan menjadi saksi perjuangannya di hadapan Allah. Setiap sayatan pedang, luka-luka di tubuhnya, semua akan menjadi saksi di hadapan Allah. Bahkan jenazah orang yang mati syahid tidak perlu dimandikan, Bapak Ibu. Karena alasan-alasan tadi, karena setiap lukanya, setiap darah yang mengucur akan menjadi saksi di hadapan Allah. Nah, kemudian apalagi kalau harta habis untuk di medan perang, untuk membeli kudonyo, membeli pedangnya, perisainya, logistiknya, armornya, perlengkapan perang sadonyo, habis harta, maka itu dihitung sebagai pengeluaran harta di jalan Allah. Maka seperti itulah keutamaan beramal di 10 pertama Zulhijjah. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah, wa sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وليال عشر وقال تعالى في آية أخرى فصل لربك وانحر صدق الله العظيم. Bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, ma'asyiral muslimin, sedang jemaah salat subuh rahimakumullah. Segala puji hanya bagi Allah yang kita senantiasa bersyukur kepadanya. Pada subuh kali ini kembali Allah pertemukan kita dalam keadaan yang sebaik-baiknya untuk melaksanakan sebaik-baik nikmat di waktu subuh, yakni melaksanakan salat subuh berjamaah. Ibadah yang sangat luar biasa keutamaannya, dan hanya orang-orang istimewa saja yang Allah hadirkan untuk melaksanakannya. Mudah-mudahan kita selalu menjadi orang yang terpilih tersebut setiap hari sampai akhir hayat kita tiba. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ketua Pengurus Masjid Jami' Hasanuddin Sabbih Isma Rabbikal A'la dan jajarannya, yang terhormat para tokoh masyarakat Tungku Tigo Sajarangan, Nini Mama, alim ulama Cadia Pandai, Kapai Tampai Batanyo, Kapulang Tampai Kaba Barito. Yang terhormat para ustadz yang senantiasa mendampingi dan mengimami sholat-sholat kita, umumnya seluruh jemaah, tidak disebut nama dan gelar, insya Allah kita semua dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Lai sehat-sehat sadanya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Biasanya kita membahas hadis arba'in, namun dikarenakan ada sesuatu yang rasanya paralu bana aku sampaikan, apalagi momennya kini, maka insya Allah pembahasan akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya Bapak Ibu. Yang kita bahas sekarang adalah seputar bulan Zulhijjah ini. Bapak Ibu sedang jemaah yang mulia, tanggal berapa kini Bapak Ibu? Tanggal 2 Juni 6 Zulhijjah 1446 Hijriah. Jadi kalau Ustadz nan batanya Bu, itu pasti tidak tanggal Masehi dah Bu, pasti tanggal Hijriah nanti tanya. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita sekarang berada di tanggal 6 Zulhijjah 1446 Hijriah. Ini berdasarkan ketetapan daripada Kemenak RI yang sudah menetapkan
hari raya Idul Fitri jatuh pada tanggal lain masih fokus ibu kiranya, apa mantes saja tadi. Yaitu hari raya Idul Adha jatuh pada tanggal 6 Juni 2025, hari Jumat. Berarti kalau hari raya Idul Adha 6 Juni, yang hari Idul Adha itu 10 Zulhijjah, berarti 1 Zulhijjah masuk hari Rabu kemarin. Kalau hari Rabu tanggal 1 berarti kini tanggal 6 Zulhijjah. Nah, begitu juga dengan Persyarikatan Muhammadiyah yang sudah terlebih dahulu menetapkan Jumat 6 Juni 2025. Bapak Ibu yang mulia, 10 pertama bulan Zulhijjah adalah hari-hari yang istimewa. Ini sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Surah Al-Fajr ayat yang kedua. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal fajri wa layalin ashr. Demi waktu fajar dan demi 10 malam. Ulama tafsir berbeda pendapat ketika menafsirkan 10 malam tersebut. Sebagian mengatakan yang dimaksud adalah 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sebagian lagi mengatakan 10 pertama bulan Al-Muharram. Sebagian lagi mengatakan 10 pertama bulan Zulhijjah. Dan sebagian ulama menguatkan 10 yang dimaksud di ayat tersebut adalah 10 pertama bulan Zulhijjah, yang kita sedang berada di dalamnya saat ini dan sudah memasuki tanggal 6-nya. Nah, Bapak Ibu yang mulia, kemudian juga disampaikan dalam hadis yang sahih, hadis yang populer. Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalus salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, yakni ayyamal ashr." Tidak ada hari-hari yang lebih dicintai Allah amal soleh di dalamnya melebihi hari-hari yang sekarang ini. Dan ketika itu adalah 10 pertama bulan Zulhijjah. Jadi kata Nabi, inilah hari-hari yang paling dicintai Allah beramal soleh di dalamnya. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah?" Wahai Rasulullah, bahkan lebih hebat daripada jihad fi sabilillah? Sebab sepengetahuan sahabat, amalan yang paling dicintai Allah itu jihad fi sabilillah, Bapak Ibu. Kini kecek Nabi, amalan-amalan di 10 pertama ini lebih dicintai Allah, paling dicintai Allah. Maka sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bahkan jihad fi sabilillah pun tidak bisa menandinginya?" Nabi pun menjawab, "Walal jihadu fi sabilillah." Bahkan jihad fi sabilillah pun tidak bisa menandingi keutamaan 10 hari pertama ini, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi, kecuali jika seseorang jihad fi sabilillah, terjun ke medan perang, membawa dirinya dan hartanya, falam yarji' min dzalika bi syai', dan tidak ada satupun yang kembali. Dia tewas di medan perang, hartanya habis untuk jihad fi sabilillah, barulah bisa menandingi keutamaan beramal di 10 pertama bulan Zulhijjah ini. Nah, Bapak Ibu saudara jemaah yang mulia, maka kita tarik beberapa pelajaran berharga dari hadis yang mulia tersebut. Yang pertama, beramal soleh di hari-hari yang sekarang ini, 10 pertama bulan Zulhijjah. Inilah hari-hari beramal yang paling dicintai oleh Allah. Salah moko kan yang kita tahu bulan ibadah, bulan yang berlipat ganda keutamaannya bulan Ramadan saja, Bapak Ibu. Ya kan? Nah, kalau bulan Ramadan, kitalah sepakatlah tahu. Padahal 10 pertama Zulhijjah ini sampai-sampai ulama berbeda pendapat, ma yang lebih hebat, 10 pertama Zulhijjah atau bulan Ramadan. Nah, karena memang luar biasa Bapak Ibu. Ya, hadis-hadis menjelaskan bagaimana keutamaannya sampai berbeda pendapat. Pendapat yang paling pertengahan
sama-sama rancak keduanya, sama-sama hebat. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengambil jalan tengah. Kalau bulan Ramadan, malam-malamnya adalah malam yang paling mulia, ditandai dengan adanya malam Lailatul Qadar. Sedangkan siang-siang yang paling mulia adalah siang-siang 10 pertama bulan Zulhijjah, ditandai dengan adanya hari nahar. Apa itu hari nahar? Hari penyembelihan hari raya Idul Adha di tanggal 10 Zulhijjah besok. Maka dua-duanya sama-sama rancak. Nah, Bapak Ibu yang mulia, maka nampaklah dari situ betapa besarnya kemuliaan bulan Zulhijjah ini, yang sayangnya umat Islam tidak begitu mengetahui tentang keutamaannya. Nah, Bapak Ibu, kemudian pelajaran yang kedua yang kita ambil, Rasulullah memberikan permisalan bagaimana besarnya pahala beramal di 10 pertama bulan Zulhijjah. Seperti orang yang berjihad fi sabilillah, terjun ke medan perang, kemudian mati dalam perang tersebut, kemudian habis hartanya untuk berperang. Sedangkan kita pergi jihad fi sabilillah saja, pergi berperang, pulang dalam keadaan selamat, itulah gadang bana pahalanya Bapak Ibu. Kenapa? Karena resikonya besar. Kalau kita pergi berperang, apa risikonya? Mati, nyawa jadi taruhan. Kata Imam As-Suyuti, maka aktsaru fi'lan kana aktsaru fadla. Semakin besar pengorbanan untuk melakukan suatu amalan, semakin besar risikonya, semakin besar pula keutamaannya. Nah, maka jihad tadi taruhannya nyawa. Walaupun kita pulang selamat, tetap besar keutamaannya. Apalagi tewas di medan perang, mati syahid, dijamin masuk surga, melintasi sirat secepat kilat. Setiap tetes darah yang mengucur orang yang mati syahid akan menjadi saksi perjuangannya di hadapan Allah. Setiap sayatan pedang, luka-luka di tubuhnya, semua akan menjadi saksi di hadapan Allah. Bahkan jenazah orang yang mati syahid tidak perlu dimandikan, Bapak. Karena alasan-alasan tadi, karena setiap lukanya, setiap darah yang mengucur akan menjadi saksi di hadapan Allah. Nah, kemudian apalagi kalau harta habis untuk di medan perang, untuk membeli kudonyo, membeli pedangnya, perisainya, logistiknya, armornya, perlengkapan perang sadonyo, habis harta, maka itu dihitung sebagai pengeluaran harta di jalan Allah. Maka seperti itulah keutamaan beramal di 10 pertama Zulhijjah. Seperti orang yang pergi ke medan perang, tewas di medan perang tersebut dan habis hartanya untuk keperluan perang. Berarti sholat subuh yang kita karajokan tadi, Bapak Ibu, insya Allah seperti itulah pahalanya. Dan majelis ilmu yang kita lakukan sekarang, insya Allah demikian pula pahalanya, karena inilah 10 pertama bulan Zulhijjah yang mulia. Bapak Ibu sedang jemaah subuh yang hamba muliakan, maka dianjurkan kepada kita beramal soleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Apa-apa saja amalan yang dianjurkan? Bulan Zulhijjah memiliki 2 amalan yang tidak ada di bulan-bulan lainnya. Dan inilah salah satu yang menjadikannya istimewa. Amalan apa itu? Yang pertama, haji. Nah, kalau haji tentu tidak bisa kita pai kini, Bapak Ibu. Haji kok ada prosesnya, ada rangkaiannya. Nah, mendaftar harus jauh-jauh hari dulu. Orang gaya ambo mendaftar 2002 balik. Tahun kini baru barangke. Nah, alhamdulillah lai sampai jo ke tanah suci Makkah, Bapak Ibu. Jadi menunggu sampai 3 balik tahun. Ya. Mulanya dijanjikan barangke 2022, jadi 10 tahun sejak mendaftar. Nah, tapi karena wabah COVID-19, tidak jadi. Akhirnya ditunda 3 tahun kemudian, 2025 baru barangke, dan alhamdulillah sekarang sudah berada di tanah suci Makkah. Nah, jadi untuk haji itu tentu ada rangkaian prosesnya. Dan haji ini Bapak Ibu, haji yang mabrur kata Nabi, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surga.
Orang yang hajinya mabrur dijamin masuk surga. Kemudian amalan yang kedua, kurban. Nah, jadi amalan pertama tadi yang khusus di bulan Zulhijjah adalah haji, yang kedua adalah kurban. Tidak ada kurban di selain bulan Zulhijjah ini. Nah, ibadah sekali setahun. Nah, muncul pemahaman Bapak Ibu, ya, ibu tidak berkurban kini. Ambo kan Allah tahun patang Allah, tahun kini kan alun. Jadi ibadah kurban kok bukan ibadah sekali setahun Bapak Ibu. Bukan ibadah sekali seumur hidup, tapi ibadah setiap tahunnya. Ya, jadi jangan anggap sekali setahun saja, pitinya lagi berlimpah ruah, ya kan? Nah, apa kata Nabi tentang orang yang melaksanakan kurban? Ma'amila ibnu Adam yauman nahri amalan, tidaklah seorang anak Adam beramal di hari nahar 10 Zulhijjah, hari raya Idul Adha besok, ahabba ilallah min hiraqati dam, yang lebih dicintai Allah daripada menumpahkan darah. Wa innahu la ya'ti yaumal qiyamah, dan sesungguhnya hewan-hewan kurban itu akan datang pada hari kiamat, biquruniha wa adlafiha wa ash'ariha, dengan tanduk-tanduknya, dengan kuku-kukunya, dengan rambut-rambutnya. Wa innad dam la yaqa'u minallahi bimakanin qabla an yaqa'a 'alal ard, dan sesungguhnya darah hewan kurban itu sebelum dia menetes jatuh ke bumi, dia sudah lebih dahulu sampai kepada Allah. Artinya sebelum tetes darah pertama hewan kurban jatuh ke bumi, ampunan Allah, ridha Allah, pahala yang besar sudah terlebih dahulu sampai kepada orang yang berkurban. Nah, maka ini hebatnya amalan berkurban ini. Hebatnya yang disebutkan Nabi dalam hadis itu, setiap tanduknya, kuku-kukunya, rambut-rambutnya, itu bagian-bagian yang diambil atau dibuang Bapak Ibu? Dibuang, tanduk dibuang. Siapa yang memakai tanduk? Siapa yang makan tanduk? Tidak ada. Kuku-kuku juga dibuang, rambut-rambut juga dibuang. Tapi itu yang disebutkan dalam hadis. Artinya apa? Bagian-bagian yang dibuang saja dihitung sebagai pahala, apalagi dagingnya, karkasnya. Sampai 100 kilo barek jawi, dagingnya kurang lebih 100 sampai puluh kilo. Maka itu dihitung sebagai pahala di sisi Allah. Bahkan bukan hanya rambut-rambutnya Bapak Ibu. Dalam riwayat yang lain, Nabi mengatakan, bikulli sa'aratin minas sufi hasanah. Setiap rambut-rambutnya dan bulu-bulu halusnya, bulu-bulu halusnya Bapak Ibu, yang ketek-ketek itu, hasanah, dihitung sebagai pahala di sisi Allah. Nah, maka inilah istimewa ibadah kurban. Nah, Bapak Ibu yang mulia, maka inilah dua amalan yang utama yang hanya ada di bulan Zulhijjah saja. Kemudian apa amalan kita di 10 pertama bulan Zulhijjah ini? Selain yang dua tadi, berpuasa. Nabi biasa berpuasa di 1 sampai 9 Zulhijjah. Nah, karena hari ke-10 nya kan Idul Adha. Haram hukumnya berpuasa di hari raya Idul Adha. Tapi Ustaz, kecil orang sebelum sholat Aid puasa dulu. Nah, Bapak Ibu, itu sebenarnya puasa dalam tanda kutip. Sebenarnya apa maksud puasa itu? Sunnahnya sarapan pagi di hari Idul Adha setelah sholat Id. Nah, kan, jadi sunnahnya makan, minum di hari Idul Adha itu setelah sholat Id. Nah, makanya puasa gitu dulu. Tapi puasa dalam tanda kutip, bukan puasa sabananya. Nah, jadi babukonya itu setelah sholat Id dilaksanakan. Maka Nabi puasa 1 sampai 9-nya. Kalau tidak bisa 1 sampai 9, pilihlah hari-hari yang kita suka. Apakah disamakan dengan Senin Kamis? Johari ko masih ada 2 kali Senin Kamis lah Bapak Ibu. Ustaz, ampun tidak ada niat puasa hari Senin ko. Kalau ibu-ibu dari jago lalu tadi alun makan alun minum sama sekali, apa-apa atakah itu pula bisa puasa kini. Kalau diniatkan bisa. Tapi ini berlaku untuk puasa sunnah. Kalau puasa wajib, misal puasa nazar atau qadha, tidak bisa.
harus memang diniatkan dari sebelum waktu subuh masuk. Tapi kalau puasa sunat, selagi Bapak Ibu alun-alun makan minum dari tadi, setelah jago lalu sampai kini, bisa diniatkan kini ko poso. Nah, mudah-mudahan ada yang melaksanakan. Nah, kalau memang mau niatkan dari tadi malam. Kalau tidak bisa juga, maka setidak-tidaknya berpuasalah kita di tanggal 9 Zulhijjah besok, bertepatan hari Kamis 5 Juni 2025, sehari Malaki Rayo, disebut sebagai puasa Arafah. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saumu yaumi Arafah. Nabi ditanya tentang puasa di hari Arafah di tanggal 9 Zulhijjah. Qal yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa di hari Arafah menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Nah, maka 9 Zulhijjah besok, catat tanggalnya, jangan sampai kita lewat. Ini satu hari berpuasa saja, tapi keutamaannya istimewa di sisi Allah. Nah, maka segala agenda yang bisa membatalkan puasa, kita singkirkan terlebih dahulu, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita jadi melaksanakannya. Bapak Ibu, kemudian amalan lainnya bebas. Zikir kita, baca Quran kita, sholat sunnah kita, sedekah kita, apa saja kita perbanyak di 10 pertama ini, maka Allah akan memberikan kelipatan yang luar biasa. Bapak Ibu, semoga Allah mudahkan kita beramal di 10 pertama ini, dan semoga Allah berikan kita pahala yang besar sebagaimana yang Ia janjikan dan juga ampunannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu saketek yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih banyak, maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.